Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita sekalian dengan harapan damai sejahteranya terus bersama dengan kita. Kita akan memulai hari ini pertama-tama dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Sebagaimana renungan harian Toraya edisi Kamis 27 Mei 2021. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang terus menyertai kehidupan kami. Kami boleh mengalami indahnya hidup ini karena Engkau menyertai kami. Kami akan memulai kehidupan kami hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Namun terlebih dahulu ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami, menuntun kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu ini. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 berbunyi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Bacaan kita ini diberikan tema diutus untuk memberitakan Injil. Diutus untuk memberitakan Injil. Takut. Satu kata, 5 huruf. Apakah kita semua pernah takut? Saya pernah takut. Pasti kita semua pernah mengalaminya. Penyebabnya pasti berbeda-beda. Dan alasan untuk takut pun pasti berbeda-beda. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sementara berkumpul di sebuah tempat
atau di sebuah rumah yang pintunya dengan sengaja dikunci karena takut pada orang Yahudi. Sementara mereka masih dalam rasa takut, tiba-tiba datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus menyapa para murid dan memberi salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Sapaan Yesus itu tentu memiliki dampak yang sangat positif, yang sangat baik kepada para murid secara emosional. Tentu salam damai sejahtera yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus memberikan keteduhan, memberikan ketenangan kepada para murid, apalagi dalam situasi yang cukup mencengangkan pada saat itu. Rasa takut yang luar biasa. Untuk meyakinkan para murid, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya agar mereka pun memiliki kekuatan bahwa betul Yesus bersama dengan mereka. Luar biasa respon para murid akan hal tersebut. Murid-murid sangat bersuka cita. Pertemuan Yesus bersama dengan para murid pengaruhnya sangat positif. Perubahan yang sangat baik. Ada sukacita. Rasa takut diganti dengan sukacita. Terlebih lagi ketika Tuhan Yesus memberitahu bahwa sama seperti Allah telah mengutus Dia, demikian juga Tuhan Yesus akan mengutus para murid. Pengutusan para murid tentu saja untuk sebuah tugas yang sangat mulia, yakni untuk memberitakan Injil Kristus, untuk memberitakan perbuatan besar yang Allah telah lakukan bagi dunia ini. Para murid diutus, disertai dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus yang akan menolong mereka dalam memberitakan kabar baik bagi semua orang di dunia. Kita semua mungkin pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan, seperti yang dialami oleh para murid dalam bacaan kita ini. Namun, kita harus meyakini dan harus percaya bahwa Tuhan kita yang penuh kasih pasti akan datang menguatkan kita dan menolong kita dalam keadaan-keadaan yang sesulit apapun. Setiap orang harus yakin akan tuntunan Roh Kudus. Setiap orang harus memiliki kesadaran akan tugas pelayanan dalam memberitakan Injil. Jika kita melihat kehidupan kita setiap hari, ada banyak tugas, ada banyak tanggung jawab, begitu banyak aktivitas. Namun kita harus menyadari bahwa di balik tugas yang penting itu ada tugas utama kita, yaitu memberitakan Injil. Mungkin kita pernah atau kita sedang merasa dalam kesulitan ketika melakukan sesuatu. Namun satu hal yang harus kita yakini, seperti para murid yang diberikan kekuatan oleh Tuhan, dihembusi Roh Kudus olehnya, maka kita pun dalam penyerahan kepada Tuhan akan mengalaminya. Kita harus melakukan tugas pelayanan. Kita harus melakukan pekabaran Injil kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya.
Kita harus memiliki kesediaan untuk diutus olehnya dalam tugas yang mulia ini, dalam penyerahan yang sungguh dan total kepada Tuhan. Percayalah, Roh Kudus akan menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau oleh perbuatan besar yang Engkau telah nyatakan bagi dunia ini. Kami boleh menikmati keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kami memaknai kasih-Mu bahwa sungguh besar, sungguh dalam Engkau menolong kami, membawa kami dari kelepasan, dari jurang kematian. Kami menikmati keselamatan itu Tuhan. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami terus berpegang teguh pada firman-Mu, dan kami diberikan dan dikaruniai kerinduan untuk melakukan tugas utama kami dalam memberitakan Injil. Berikan kesediaan kepada kami untuk juga mau memberitakan firman-Mu, agar mau diutus untuk memberitakan firman-Mu, Injil-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau akan menolong dan menyertai kami. Hari ini tentu banyak hal yang akan kami kerjakan dan lakukan. Kami berserah hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini dapat kami lakukan dalam tuntunan Roh Kudus, dan oleh-Mu kepastian kehidupan yang baik menjadi milik bagi kami. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah kehidupan setiap orang yang mendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Kiranya kehidupan kami aman dan sejahtera di dalam tuntunan dan kasih-Mu. Berkati kami Tuhan, kami berserah kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, lakukanlah tugas utama dalam memberitakan Injil, berikanlah dirimu untuk diutus dalam tugas yang sangat mulia ini. Tetaplah jaga diri kita masing-masing untuk terus menjaga kesehatan kita, melakukan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah agar kita terhindar dari virus corona. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.